Pertama, kita membentuk kebiasaan. Akhirnya, kebiasaan membentuk kita. Itu kebiasaan berasal dari sesuatu yang dikerjakan berulang. Nah, di sini kan ada dua syarat. Kebiasaan itu adalah sebuah proses dalam otak manusia yang berasal dari endapan atau habit itu adalah ya habitat. Kebiasaan terbentuk karena ya faktor-faktor eksternal yang ada di lingkungan. Saya berharap ke Bung Ade sebagai narasumber yang sudah membaca banyak referensi terkait teori-teori habit ini bisa lebih mengupas lebih dalam supaya kita bisa lebih memahami gitu loh kompleksitasnya. Kemudian Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Apa kabar teman-teman yang saat ini ikut dalam Zoom meeting di konten filsafat ini? Namun sebelumnya kita akan menyapa dulu para subscriber kita, para pengikut kita, para penggemar konten filsafat ya. Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu, terhindar dari berbagai macam penyakit, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin dan berbagai macam penyakit lainnya. Dan semoga rezekinya kita mengalir deras ya dari berbagai sumber, dan tentunya kita harus tetap semangat. Teman-teman semuanya, dalam konten filsafat kali ini yang ke-22 ya, Bung Ade Imam ya? Iya. Ya, 22. Kali ini ada yang berbeda ya. Kita ada banyak yang ikut. Kemarin Bung Ade Imam saya sempat beli buku, Bung. Karena saya punya kebiasaan yang kurang baik ya, terutama di malam hari saya susah tidur di bawah jam 12 malam. Sehingga saya sengaja membeli buku tersebut, judulnya Atomic Habit. Atomic Habit ini bagaimana cara kita merubah perilaku atau kebiasaan kita dari hal yang kecil-kecil. Dan saya juga pernah mendengar dari seorang motivator ya, dalam audio book yang beliau buat di CD ke-10, beliau membuka kalimatnya dengan begini. Pertama, kita membentuk kebiasaan. Akhirnya, kebiasaan membentuk kita. Kemudian dilanjutkan lagi. Patung Desa Maringin ini. Kumpulan dari pikiran dan perasaan akan menjadi tindakan dan ucapan. Kumpulan dari tindakan dan ucapan akan menjadi kebiasaan. Dan kumpulan dari kebiasaan akan menjadi nasib kita. Jadi kebiasaan ini sangat penting ya, dan akan membawa kita kemana ini. Kita akan menjadi apa itu juga tergantung dari kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, sebagai orang yang mempelajari filsafat ya, Bung Ade Imam, kira-kira bagaimana pemaparan Anda tentang kebiasaan ini atau habit ini? Silakan Bung Ade Imam. Oke. Ya, langsung aja ya. Kalau saya kan lebih ke filosofinya ya. Jadi tadi itu yang Bunda katakan, kebiasaan, merubah kebiasaan. Mungkin ada perpindahan dari buruk ke baik, jelek ke bagus gitu kan. Asal kata kebiasaan, berarti kalau kita kaji, telisik, itu kebiasaan berasal dari sesuatu yang dikerjakan berulang. Nah, di sini kan ada dua syarat gitu. Artinya dilakukan, dikerjakan, dan juga berulang. Nah, itu yang disebut kebiasaan. Di luar itu bukan kebiasaan gitu. Dari sudut filosofi juga ada cabang filsafat, yaitu etika. Nah, etika sendiri itu berasal secara etimologi itu dari bahasa Yunani etikos. Etikos tuh kalau kita Indonesiakan timbul
dari kebiasaan gitu. Nah itu dari segi filosofi juga ada gitu. Etika itu timbul dari kebiasaan gitu. Nah, kita sebagai umat Muslim juga mungkin tahu ya, sekarang kebetulan kan bulan Muharram ya, awal bulan di tahun Hijriah. Nah itu dari segi esensi tahun baru Hijriah itu memperingati hijrahnya Nabi. Nah ini juga salah satu konsep di mana kita merubah kebiasaan dari tahun Hijriah juga, seperti itu, Bung Indra. Oh iya. Seperti itu. Berawal Mungkin dari itu, ya? supaya rame itu saya sebagai pembuka ya. Nah, artinya dari cara asal kata kebiasaan itu sesuatu yang dikerjakan secara berulang. Artinya syaratnya pertama harus praktek dan kedua harus continue gitu. Seperti itu. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Itu dulu sebagai pembuka ya. Mungkin nanti banyak. Nanti saya malah mendominasi pembicaraan ini gitu. Gak apa-apa ya, supaya rame. Itu aja. Oke, yang lain mungkin bisa mengkritisi atau apa, Bung Heri mungkin itu yang paling. Udah coba. Iya dah, lanjut. Ya, terima kasih Bung Ade Imam yang telah memaparkan sedikit pembukaan dari sisi filsafat ya. Selanjutnya Bung Dudi terlebih dahulu ya. Silakan Bung Dudi. Ya, kebiasaan itu pada dasarnya mendominasi seluruh hidup kita. Saya hitungannya kira-kira menurut saya lebih dari 80% hidup kita itu dilakukan berdasarkan kebiasaan. Baik itu keimanan sampai praktek hidup sehari-hari. Nah, kebiasaan itu didapat dari mana? Kebiasaan itu adalah sebuah proses dalam otak manusia yang berasal dari endapan atau pengalaman memori manusia itu sendiri gitu. Jadi pada dasarnya setiap kita manusia itu akan mengalami proses penyerapan memori gitu, penyimpanan memori. Nah, itu kemudian yang menjadi kita menjadi kebiasaan gitu. Nah, saya bilang tadi 80% hidup kita dilakukan dengan kebiasaan. Salah satu contoh yang paling gampang sederhana adalah umpamanya kita pulang kerja gitu atau pulang sekolah gitu. Pasang kunci, starter, kemudian lewat jalan ya itu aja gitu. Seringkali tiba-tiba kita sudah sampai rumah gitu loh. Tiba-tiba sampai rumah gitu. Nah, itu kebiasaan itu quote and quote menghijack nalar kita sehingga kita kadang-kadang flash gitu, tiba-tiba udah sampai titik tertentu yang kita sendiri nggak sadar. Nah, banyak kemudian kalau kita dengar supir travel itu yang mengalami situasi seperti itu dari Jakarta ke Bandung tiba-tiba loh udah sampai Cipularang gitu. Nah, sayangnya itu kemudian dikaitkan dengan mitos-mitos seputar jalan tertentu yang angker dan sebagainya. Padahal itu proses-proses karena kebiasaan saja gitu. Bukan sesuatu yang misterius. Kebiasaan sekali lagi mendominasi hidup manusia. Kalau dalam teorinya David Kahneman itu bilang bahwa kebiasaan itu yang mendrive cara berpikir cepat gitu. Jadi karena kita biasa melihat orang itu, pokoknya pagi-pagi jalan pakai baju rapi dan sebagainya, kita akan menyebut dia kerja gitu. Padahal belum tentu dia baju rapi itu dia akan melakukan aktivitas kerja gitu. Kira-kira itu dulu dari saya. Baik, terima kasih Bung Dudi. Selanjutnya mungkin dari Bung Heri atau Bung Nana dulu, silakan. Bung Heri Nurdin atau Bung Nana? Bung Heri, saya lagi Bung Heri dulu, nyimak dulu.
Silakan Bung Heri. Sama, saya juga menyimak nih. Artinya gini, kalau habit itu ya, kalau misalnya kita ambil semuanya mesti ada satu keterbentukan dari kebiasaan itu karena dia faktor lingkungan. Itu yang dibilang. Itu saya belum ini paham bener arah pembicaraan ini mau kemana atau gitu. Habit itu adalah ya habitat. Habit kebiasaan terbentuk karena ya faktor-faktor eksternal yang ada di lingkungan itu sendiri. Iya. Ya artinya kebiasaan itu ya karena tanpa disadari terbentuk dengan sendirinya faktor-faktor lingkungan yang membentuk kebiasaan tersebut, habit tersebut. Lanjut Bung Heri atau Lanjut ke yang lain dulu. selanjutnya dari Bung Nana, silakan Bung Nana, Bung Ahmad Nana Sabana untuk menyampaikan pendapatnya tentang kebiasaan. Saya belum ada pendapat soal materi yang mau dibahas ini, belum ada pendalaman soalnya. Saya berharap ke Bung Ade sebagai narasumber yang sudah membaca banyak referensi terkait teori-teori habit ini bisa lebih mengupas lebih dalam supaya kita bisa lebih memahami gitu loh kompleksitasnya, kemudian urgensinya buat apa. Coba Bung Ade Imam bisa kupas lebih dalam lagi. Dan Bung Ade Imam ini sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beliau ini punya kebiasaan menulis. Kebiasaan menulis dan membaca tentunya ya, karena menulis itu selalu dengan membaca juga. Sehingga beliau ini produktif membuat buku-buku dan saya yakin ini juga membutuhkan sebuah kebiasaan gitu. Nah, bagaimana cara Bung Ade Imam membentuk kebiasaan tersebut sehingga bisa menjadi seorang yang produktif dalam menulis buku dan sebagainya. Silakan Bung Ade Imam. Gimana ya? Iya, saya balik lagi ke itu awal ya, yang tadi ya, yang penjelasan awal saya. Foto KTP Pak buat di sistem kita. Itu ada dua kata kunci ya, ada dua keyword masalah kebiasaan. Sesuatu yang dilakukan, itu kata kunci pertama. Keyword pertama dilakukan atau yang dikerjakan. Terus yang kedua kebiasaan itu karena berulang. Nah itu aja. Jadi segala aktivitas saya selama ini ada mencakup dua syarat itu. Saya kerjakan, bukan hanya dipikirkan, tapi saya kerjakan. Terus yang kedua, yang saya kerjakan itu bukan hanya sebatas satu kali, tapi berulang gitu, continue, ada kontinuitas gitu, bukan discontinue setelah berbuat selesai enggak. Itu bukan kebiasaan, bukan habit lagi seperti Bung Heri tadi sebutkan gitu. Jadi kebiasaan karena saya melakukan menulis, membaca dan pokoknya kegiatan-kegiatan aktivitas harian lainnya itu saya lakukan, bukan saya pikirkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya lakukan itu berulang. Makanya timbul sebuah hasil gitu. Kan kita tahu ya, kan kita tahu bahwa proses katanya tidak mengkhianati hasil gitu. Sebenarnya habit itu bukan keada ya, tapi lebih menjadi. Jadi bukan ada, habit itu bukan ada, tapi lebih ke menjadi gitu loh. Jadi bukan aktualita, tapi potensia gitu, potensialita gitu. Sesuatu hal yang mungkin gitu. Jadi habit itu bisa dirubah karena kita lakukan dan berulang gitu. Seperti itu. Jadi bukan ada tapi menjadi. Kalau ada berarti kan sudah ada gitu. Menjadi itu melalui proses gitu. Makanya menjadi sebuah habit yang tadinya buruk jadi baik. Itu karena kan ada proses. Karena menjadi gitu. Menjadi bukannya ada tapi menjadi. Seperti itu Bung Indra. Sebentar Bung Ade. Bukannya semuanya itu pengulangan. Dalam hidup itu semuanya hidup, pengulangan. Gitu. Coba diulang Bung Heri. Sebentar. Ya bukannya semua hidup itu pengulangan. Artinya benar-benar ya dari waktu itu pengulangan.
proses aktivitas kita semuanya pengulangan. Ya itu yang dibilang habit itu ya keseluruhan aktivitas yang jadi pengulangan di suatu lingkungan itu habit, kebiasaan itu ya jadi habit. Kayak petani, aktivitasnya dia terus berulang begitu. Ya petani, habitnya petani. Pekerja, aktivitas berulang begitu. Pedagang, ya pengulangan itu ya secara tidak langsung ya memang terbentuk. Dalam artian umum ya, bukan artinya kita ngambil ke yang tadi kasus Bung Ade. Ya habit itu bukan, ya artinya memang dibentuk untuk terus berulang. Kebiasaan dia, pedagang ya begitu pengulangannya, petani ya begitu, pekerja ya begitu. Pengulangan dia secara otomatis terus berulang ya. Kata kunci di Bung Ade, kegiatan yang berulang-ulang itu ya udah dibilang habit. Ya semuanya ya habitnya tersendiri. Misalkan petani, ya petani, pengulangannya pedagang. Atau kita buruh atau karyawan ya pengulangannya tetap begitu. Jadi habitnya begitu. Ya terus Bung Ade mungkin bisa lebih tajam lagi. Ya. Saya tambahin ya. Saya tambahkan ya. Saya meng-quote, mensikir dari ya salah seorang filsuf besar juga sih. Tiga filsuf klasik Yunani, Aristoteles pernah mengatakan gini. Jadi nilai kita tuh apa yang kita lakukan berulang-ulang. Karena keunggulan tuh bukan dari sebuah tindakan ya. Sebuah tindakan lantas selesai. Melainkan dari sebuah habit, dari sebuah kebiasaan. Nah ini Aristoteles pernah membuat pernyataan seperti ini. Jadi kita adalah apa yang kita lakukan berulang. Jadi nilai kita tuh dari aktivitas yang kita lakukan berulang-ulang gitu. Kalau seorang penulis berarti ya tiap itu menulis gitu. Tiap saat, anytime, anywhere menulis. Seperti itu petani ya tiap saat bertani gitu. Setiap aktivitas kerja semua berulang gitu. Itu nilainya dari berulang bukan dari perbuatan. Seperti itu sih untuk mempertajam. Lalu bagaimana nih Bung Ade Imam dengan pernyataan tadi yang di awal ya ketika saya buka bahwa awalnya atau pertama kita membentuk kebiasaan. Kita membentuk atau dibentuk lah ya kebiasaan itu. Membentuk atau dibentuk baik oleh lingkungan maupun oleh apapun itu. Akhirnya kebiasaan membentuk kita. Nah, kalau ada pernyataan seperti itu, berarti kebiasaan tersebut bisa dirubah. Bagaimana tuh Bung tentang itu? Iya. Ya itu kebiasaan bisa merubah. Kan ada ini lagi. Indra ada ungkapan dari bahasa Sunda ya. Cikaracak minggang batu, laun-laun jadi legok. Apa itu? Itu kalau diartikan ya itu ada arti tai cak ninggang guntu. Tai cak ninggang guntu laun-laun jadi lembok. Jadi karena semakin ada tai cak ninggang guntu terus lama-lama ya udah dimakan gitu. Seperti itu, bukan Imam. Iya seperti itu. Baik, Bung Ade Imam nih. Mungkin dari teman-teman yang lain masih menyimak atau lagi mencari-cari pertanyaan apa yang bisa disampaikan. Nah, saya sendiri karena tadi saya udah katakan bahwa saya punya kebiasaan yang kurang baik di malam hari ya. Saya tidak bisa tidur sebelum jam 12 malam. Kira-kira Bung, apa resepnya nih? Sehingga kita bisa melakukan atau merubah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Gimana? Resepnya atau langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk bisa merubah kebiasaan tersebut. Karena kadang-kadang situasi pun, karena situasi kita menjadi Niat merubah. terbiasa. Ada niat merubah, kan ada itu ya ayat, kalau kita ngasih ke ayat ya,
Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri kan. Nah itu aja patokannya. Jadi ada hal-hal yang lebih spesifik tidak? Ada niatnya, membuat yang lain juga. Silakan yang lain dulu Bung Nana. Silakan Bung Nana. Oh, lanjut. Ya, kalau saya melihat dari buku yang saya baca dari Atomic Habit yang saya beli itu, salah satunya untuk bisa merubah kebiasaan itu yaitu merubah situasi, merubah tempat. Misalnya tempat ini memaksa saya untuk melangkah dari kiri ke kanan misalnya. Nah, ini kurang baik. Nah, kita rubah situasi tempat tersebut agar kita bisa melangkah kebalikannya, gitu. Kanan ke kiri. Karena sebelumnya dari kiri ke kanan di sini ada hambatan sehingga memperlambat. Kita harus merubah itu, gitu. Walaupun dalam suatu tempat yang sama, tapi kita bisa merubah situasinya. Nah, itu salah satu untuk merubah kebiasaan kita. Salah satunya itu, Bu. Bung Adi Imam sendiri saya lihat dulu itu kalau kemana-mana suka membuat catatan gitu, catatan kecil dalam secari kertas. Di situ saya pernah melihat Bung Adi Imam membuat tulisan, misalnya ke si Allen, ke ini gitu kan. Nah itu apakah itu yang membuat Bung Adi Imam menjadi hari ini gitu? Ya itu mungkin salah satunya. Itu kan teknisnya pengejawantahan dari beberapa ungkapan tadi ya, ada yang Tuhan tidak merubah nasib satu kaum, itu habit adalah tindakan yang berulang. Nah itu salah satu teknisnya seperti itu. Artinya kan kita lebih spesifik apa yang bisa kita kerjakan. Itu kan kalau orang yang rugi itu orang yang hari ini malah lebih buruk dari hari kemarin, hari besok lebih buruk dari hari ini. Nah itu seperti artinya kalau bijak sekali nih. Kalau saya selalu tercatat, artinya evaluasinya akan lebih memudahkan. Mana nih target hari ini yang belum tercapai? Kalau yang udah tercapai saya contrengkan, saya checklist ada lagi ya, itu buat next time-nya, buat besoknya nggak bisa misalnya gitu, terus sampai list tersebut habis sehingga timbul list baru. Nah itu salah satu untuk merubah kebiasaan, itu teknisnya seperti itu. Lalu benarkah Bung bahwasannya kebiasaan ini menjadi nasib kita? Apakah benar seperti itu? Iya. Balik lagi kalau masalah fate maksudnya nasib ya. Itu ditentukan dari kebiasaan kita. Kebiasaan kita hari ini menentukan masa depan kita gitu. Kalau kebiasaan kita hari ini tidak menuju ke kemajuan, ya nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan tinggal lihat aja gitu. Tapi kalau hari ini kita mengerjakan sesuatu yang bisa buat kita suaranya menghilang, Bung Adi Imam, suaranya menghilang. Ada sekarang? Ada. Ya seperti itu sih. Ya, Sebentar. Silakan Bung Iri. Artinya kalau saya simak dari pembicaraan ini, kita habit itu untuk menjadi superior, merubah dari kondisi yang ya secara umum habit umum kita untuk menuju proses yang lebih dari yang lain, seperti Bung Adi bilang. Artinya kita ada apa ya, peningkatan perubahan habit untuk lebih dari rata-rata gitu. Ya. Begitu kan Bung Adi, ayo. Lebih dari rata-rata masyarakat umumnya. Misalkan pedagang ya tetap habitnya pedagang begitu. Cuman pedagang yang unggul dia tentu mesti punya kebiasaan yang lain gitu ya. Ya, ada plus habitnya yang dari rata-rata.
Itu mungkin yang Benar, jadi garis benar. besarnya ya, Bung Ade. Iya, benar. Ya seperti itu. Nah, Jadi mulai ada titik terang nih pembicaraannya nih. Nah, Mulai menarik nih. Iya. Artinya Ya. kalau secara habit umum ya, umumnya petani ya begitu. Pagi Iya. bangun ke sawah, tapi dia kan hanya petani biasa, petani pedagang yang begitu. Kalau kita pengen menjadi petani yang jadi superior, artinya dia habitnya mesti berubah dari yang rata-rata. Iya, iya. Mungkin begitu pembicaraan yang akan dibahas di diskusi Iya. ini mungkin ya, Bu Ade ya. Artinya ada merubah habit aktivitas sehari-hari yang rutinitas kita dengan umum, dengan awam, dengan rata-rata. Gitu. Bagaimana itu merubahnya, melatihnya? Iya, betul. Betul itu. Jadi mungkin ada hubungan antara habit, antara kebiasaan dengan karakter. Nah, korelasi antara habit dengan karakter ini yang coba harus dikupas lebih dalam lagi nih sama narasumber. Iya, betul. Silakan Bung Adema untuk ditanggapi. gimana? Ya, ini kan jadi supaya pembicaraannya lebih jelas, ini kita menangkap ada satu korelasi antara habit dengan karakter. Oke. Jadi Silakan, maksudnya Jelas, Pak, ya? Lebih dipertajam lagi. mungkin maksudnya begini. Apakah karakter ini terbentuk dari kebiasaan atau bagaimana, Bung Nana? Ya itu, jadi yang kita bicarakan sekarang itu korelasi. Ini kan tadi Bung Ade baru sebatas pada pengertian. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke substansinya. Jadi hubungan antara habit dengan karakter. Nah, pola hubungannya seperti apa gitu. Oke, mungkin gini ya. Dari habit itu, dari kebiasaan itu bisa membentuk karakter, gitu. Bisa membentuk karakter seseorang. Gitu. Artinya tadi lagi balik ke awal lagi, itu karakter seseorang, habit seseorang itu bukannya ada, tapi menjadi. Artinya berproses. Gitu. Nah, ketika mungkin ya ini saya malah kurang dasar. Ketika sampai pada sebuah karakter seseorang, nah, artinya itu mungkin sudah ada gitu, bukan menjadi lagi. Atau dalam bahasa Abraham Maslow ya, psikologi humanistik macam ketiga, itu sebutnya orang tersebut mempunyai karakter karena sudah sampai taraf ke aktualitas diri. Jadi kalau tadi menarik korelasi kebiasaan dengan karakter mungkin seperti itu. Jadi kalau kebiasaan, habit itu dalam proses menjadi, tetapi ketika menjadi sebuah karakter itu adalah dari aktualisasi diri. Jadi nggak ada korelasinya malah ya? Ada kan dibentuk dari karakter, habit dari kebiasaan. Enggak, kalau tadi dikaitkan dengan teori Maslow, karakter itu kan lebih dipicu oleh faktor kebutuhan. Nah, sementara ini habit ini sepertinya terpisah gitu loh. Habit ini cuma karena kebiasaan. Maslow itu bicara tentang teori kebutuhan. Ini dua hal yang terpisah atau ada kesatuan? Ini ada korelasinya, ada kesinambungan. Kalau menurut saya itu karakter karena dibentuk dari habit. Gitu. Habit yang dilakukan. Sebentar Bung Ade ya, mohon maaf saya potong nih. Halo Bung Ade, mohon maaf saya potong. Biar lebih gampang saya ambil kasus begini aja ya. Seorang pemuda yang tadinya ya mungkin dia tukang begadang, bangun siang, masuk Taruna Akabri. Digembleng dengan kebiasaan di Taruna Akabri. Dia akan bangun pagi, lebih disiplin. Ya dia dibentuk dengan lingkungannya jadi karakter yang setelah dia lolos gemblengan itu dia berubah tuh. Contoh kasus tadi nih.
Ibaratnya dengan kasus seperti itu, artinya ada satu pola yang membentuk dia ngerubah karakter awal menjadi karakter menjadi apa namanya? Menjadi karakter seorang prajurit. Ya. Menjadi karakter yang baru ya, sesuai Ya, dengan menjadi karakter yang arahan baru. ya. Arahan dari kebiasaan yang dibuat. Dengan misalkan yang tadinya ya malas-malasan atau gimana, masuk dengan gemblengan tentara, dia jadi ya karakter tentara. Nah, korelasi itu tuh pemaksaan itu menjadikan dia jadi habit, jadi kebiasaannya dia. Seperti yang tadi saya katakan Bung Heri ya, mungkin bahwa kebiasaan itu bisa dirubah dengan merubah tempat ya, berarti ya. Berarti kan dengan kita berpindah dari lingkungan yang awal gitu, di lingkungan dia suka begadang dan sebagainya lah. Ketika dia berpindah tempatnya, artinya merubah tempat, berarti kan pindah tempat. Maka dia mau tidak mau dipaksa untuk mengikuti kebiasaan di tempatnya yang baru. Dan kebiasaan tersebut, kebiasaan seorang militer, tentunya dengan disiplin yang tinggi, begitu ya. Sehingga pada saat dia selesai bersekolah di akademi militer misalnya, dia akan menjadi pribadi yang baru dengan kebiasaan yang baru. Seperti itu mungkin ya. Iya. Ya mungkin Bung Ade ada apa namanya, ada pencerahan, masukan bahwa artinya bisa berubah dengan latihan dipaksa gitu. Kalau misalkan saya lihat contoh kasus awalnya mungkin mereka terpaksa. Setelah setelah jadi ya jadi biasa, jadi habit. Iya, benar seperti itu. Jadi habit, kebiasaan, sesuatu yang dilakukan berulang, itu bukan hanya merubah psikis, tapi fisik juga. Kan orang yang exercise ya, yang ke gym gitu, latihan, badannya kan tadinya itu misalkan kurus, berisi, terus secara psikis juga bisa berubah gitu. Jadi ada perubahan secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah ini habit tuh. Habit bisa membentuk perubahan kuantitatif maupun kualitatif. Jangankan itu ya, jangankan hal-hal yang kasat mata itu seperti berat fisik, terus karakter itu. Cinta aja, cinta itu bisa berubah gitu. Kan ada istilah Jawa, bikin Trisno, jalanan Solo Kulino gitu. Nah itu kan itu gitu, merubah. Karena terbiasa bertemu, akhirnya jadi Trisno. Nah seperti itu. Tapi kan secara psikis emang bisa merubah, bukan hanya semua bisa merubah. Iya. Yang lain mana? Lalu bagaimana Bung Ade Imam dengan orang-orang yang termasuk saya di dalamnya yang mungkin ketika benar saya ingin merubah kebiasaan, tapi tidak berubah-ubah, gitu. Hanya di mulut saja. Entah karena situasinya atau karena apanya gitu. Itu gimana tuh, Bung? Itu mah nggak ada niat. Nggak ada niat. Dia niat. Bukan, Bung Ade. Iya, saya niat nih. Iya. Ketika situasinya sama, kita tuh pola apa namanya? Jadi kalau kata bahasa Sunda mah hayang deui gitu. Ketika melihat misalnya ya, dulu punya kebiasaan kita pernah lah ya dulu ya waktu kita muda-muda suka minum gitu kan. Kemudian kita sudah lama nih nggak ini. Udah lama kita semua nggak ini. Udah selesai lah kebiasaan itu. Kadang-kadang ketika kita berkumpul lagi karena situasinya sama dengan yang lalu, sehingga memori kita terulang lagi, tombol memori kita tertekan, terpencet. Sehingga ayo orang itu, ayo. Nah, jadi terjadi lagi misalnya. Kadang-kadang dari situ bisa berlanjut tuh menjadi kebiasaan lagi. Iya. Oke. Jadi kebiasaan itu kalau iya tadi menurut Bung Dudi bilang endapan dari pikiran-pikiran itu mungkin bisa masuk akal juga memang. Iya. Sebenarnya sebuah tindakan kan karena ada dua hal yang bisa terjadinya sesuatu itu ada dua hal. Yang pertama niat, yang kedua kesempatan.
Kan di ilmu kriminologi kan ada itu. Iya. Terjadinya sesuatu itu karena ada niat dan kesempatan. Oke. Niatnya udah mau berubah, tapi kesempatannya nggak ada karena lingkungan sekitar memaksa kita untuk turun gunung gitu kan, turun ke jalan itu lagi kan. Nah, terus niat nggak ada, kesempatan ada, tetap nggak jalan. Kita nggak mau duduk berputar gelas memutar gitu kan. Nah, kayak gitu. Berarti ada dua, ada niat dan kesempatan. Itu terjadinya sesuatu hal itu bukan hanya dari dunia kriminal ya, tapi di dunia lain juga seperti itu. Begitu sih, niat dan kesempatan. Ada suara makanya gitar terjadi nih, lagi. Ini ada suara gitar nih kayaknya nih. Iya. Baik, barangkali untuk sebagai closing ya, satu-satu bisa menyampaikan kesimpulan masing-masing. Barangkali dari Bung Nana dulu, silakan Bung Nana. Yang pertama, saya berharap sebetulnya ada pendalaman secara teoretik ya. Kalau tadi Bung Ade lebih kepada prasa-prasa yang sifatnya umum gitu loh. Sebetulnya saya berharap dengan kedalaman pengetahuannya Bung Ade, karena situasinya mungkin agak noise, jadi kurang fokus ke masalah yang sifatnya teoritis gitu loh. Jadi kalau tadi bicara soal kebiasaan Bung Indra pengen merubah tapi kok kayaknya susah, itu saya kira ada korelasinya dengan comfort zone, dengan zona nyaman. Ketika Anda berada di comfort zone, di zona nyaman, susah untuk keluar dari situasi itu. Nah, gimana caranya keluar dari situasi itu? Saya yakin sebetulnya Bung Ade punya jawabannya, cuman karena nggak fokus saja gitu. Kemudian yang kedua soal habit itu, kayak kita misalkan tidur gitu ya, tiap hari kita bangun pagi tanpa alarm sekalipun itu bisa terbangun. Itu contoh modal daripada habit. Nah, jadi tanpa ada jam, kita otomatis pada jam sekian itu terbangun gitu loh. Nah, gimana caranya merubah habit itu? Ya dengan berbagai cara. Misalkan kita kepingin merubah habit jam tidur kita, bangun tidur kita dari bangun jam 8 kepingin bangun jam 5 subuh, kita coba dengan alarm misalnya. Terus berulang seperti itu, akhirnya akan tercipta kebiasaan baru gitu loh. Berkaitan dengan alam bawah sadar ya? Ya. Nah, sebetulnya itu Dudi bisa ngebahas lebih lanjut lagi itu. Jadi ada alam bawah sadar yang membentuk habit kita, dan kemudian secara otomatis membentuk kebiasaan-kebiasaan kita. Dudi sebetulnya bisa ngebahas lebih dalam lagi, cuman sekali lagi karena mungkin kondisinya kurang fokus, jadi kurang dalam. Nanti mungkin kalau mau lebih asik lagi ngebahas materi-materi seperti ini kan dadakan ya. Saya nggak siap dengan konsep. Harry juga baru pulang kerja, kita alam pikirnya belum masuk ke sini. Tapi suatu saat ini satu langkah awal untuk kita belajar ngomong-ngomong dulu lah ya. Ini ada satu kemajuan yang luar biasa nih. Ada kemajuan yang luar biasa dari Bung Indra, Bung Ade Imam sering bicara seperti ini. Jadi enak gitu ngalirnya, ngomongnya gitu loh. Beda dengan saya atau misalkan ya kalau dulu mungkin udah sehari-hari ya saya dan Harry ya coba. Makanya saya coba untuk ajak seperti ini lagi supaya kita melancarkan lagi dari sisi kita kemampuan berbicaranya gitu. Oke, itu aja Bung Indra, makasih. Bung Ade, makasih. Narasumbernya Bung Harry, makasih. Baik, terima kasih Bung Nana. Ya, mungkin ini awal dari kebiasaan kita nantinya ya. Ketika sudah diawali dengan ini, mudah-mudahan jadi terbiasa. Ada kaitan juga berarti kan dengan kebiasaan tadi. Selanjutnya mungkin dari Bung Harry untuk menyampaikan statement terakhir kali. Artinya gini aja, kalau buat habit tuh masih umum banget ya, umum. Saya berharap seperti Bung Nana menjurus gitu. Kalau misalnya yang bicara habit ya begitu, kebiasaan yang umum di masyarakat. Pada awalnya berharap ada dari habit tersebut yang diingin Bung Indra kan ada perubahan dari pribadi kita sendiri-sendiri masing-masing untuk menjadi lebih dari habit umumnya gitu.
Maksudnya kan begitu. Ternyata di pembicaraan ini belum ketangkep, belum keambil benang merahnya. Yang jadi titik poin dari pembicaraan tadi menurut pribadi saya, niat untuk merubah kebiasaan habit itu sama faktor lingkungan sangat berpengaruh. Yang lebih bagus ya hijrah, artinya dengan orang-orang pindah dengan orang-orang yang terbiasa dengan lingkungan tersebut, otomatis akan berubah. Kenapa Bung Ade? Ya intinya begitu. Niat sama lingkungan yang mempengaruhi habit. Itulah Bung Indra yang kesimpulan dari saya. Memang dengan niat kita bisa. Yang lebih bagus lagi dia si pelakunya itu mesti pindah ke habit yang diinginkan gitu. Baru dia bisa secara otomatis ngikutin lingkungan yang ada. Iya, baik. Oke, Bu Indra, makasih. Terima kasih, Bung Heri. Selanjutnya dari Bung Dudi, mungkin silakan untuk closing-nya nih di penghujung acara. Ya. Habit, kebiasaan itu pada dasarnya adalah proses latihan. Nggak bakal bisa mengubah kebiasaan tanpa menjadi kebiasaan tanpa latihan. Jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa yang namanya kebiasaan itu proses bawah sadar gitu. Pada akhirnya karena endapan di memori tadi, kemudian dia mendrive perilaku kita tanpa kita sadar. Gitu. Jadi nggak bisa orang hijrah tiba-tiba kemudian mengubah habitnya, nggak bakal bisa gitu. Itu apalagi mengubah karakter gitu. Orang masuk pendidikan 3 bulan, setahun kemudian mengubah karakternya nggak juga gitu. Buktinya ya banyak orang yang tadinya memang karakternya buruk kemudian masuk katakanlah di sekolah tertentu, pesantren dan sebagainya, keluar dari situ ya buruk lagi gitu. Jadi untuk menciptakan kebiasaan itu butuh latihan. Nah, itu proses berulang itu nanti akan terekam dalam otak yang itu yang akan mendrive kita. Contohnya kalau Cristiano Ronaldo gitu ngomongnya. Cristiano Ronaldo itu dia pemain sepak bola paling hebat. Tapi ketika coba dia dipasangkan di PSS Sleman atau Persib gitu, kemampuannya nggak akan maksimal gitu. Kenapa? Karena dia nggak menemukan kebiasaan dari timnya gitu. Kalau dia katakanlah dulu saya nonton Ronaldo terakhir ya di Real Madrid katanya. Di Real Madrid gerakan temennya Benzema di kiri dia udah paham, dia pasti akan lempar ngoper bola ke atas gitu. Nah itu pasti jadi gol. Nah kalau dia dipasangkan sama Atep, dia nggak tahu kebiasaan Atep akan melempar bola seperti apa gitu, menendang bola seperti apa. Jadi habit itu latihan gitu pada dasarnya itu aja. Baik, terima kasih Bung Dudi bahwa habit itu adalah latihan bagaimana proses latihan tersebut bisa tertanam di bawah sadar, mungkin seperti itu. Silakan Bung Ade Imam nih sebagai narasumber inti nih kita, master kita Bung Ade Imam untuk statement terakhirnya tentang kebiasaan ini. Saya balik lagi ke statement awal ya. Jadi habit itu sebuah kegiatan, aktivitas yang berulang. Tapi di sini ada frame-nya, yaitu harus dalam konteks perubahan dari kuantitatif menuju kualitatif gitu. Jadi perubahan dari jumlah menuju kualitas. Dan kualitas apa ya? Tentu saja kualitas yang lebih baik dibanding sebelumnya gitu. Seperti itu sih. Baik. Ya, cukup menarik ya pembicaraan kita tentang habit ini, tentang kebiasaan ini. Dan saya sendiri menulis di dinding tembok kamar saya 1% berubah setiap hari. Itu untuk memacu alam bawah sadar saya agar saya bisa memperbaiki lah kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, walaupun dengan berbagai cara. Dan ini semua masuk ya, akan saya serap semuanya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk
teman-teman kita di sana, para subscriber kita bisa merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk menjadi lebih baik lagi. Dan kepada Bung Ade Imam, terima kasih Bung Ade Imam. Bung Nana, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Bung Heri juga yang sudah langsung ya dari pulang kerja langsung pasang Zoom. Bung Dudi juga, terima kasih Bung Dudi sambil mengasuh ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.